lagi Pak Man? Ini mau melihat panen madu kelulut. Oh iya, ya ini kebetulan nih sudah 2 bulan, jadi ayo kita lihat. Ayo. Oke, ini ya. Ini kebetulan saya punya ada 2 log nih ya. Ini yang satu. Ini kemarin 18 bulan Juli. Nah sekarang pas 18 bulan 9, jadi 2 bulan ya. Coba kita panen. Ini baru pertama ini. Kemarin sempat yang satunya itu masih uji coba ya. Sudah 2 bulan. Oke sahabat sehat, untuk pemanenan kita pakai alat sedot madu seperti ini ya. Ini dimodifikasi bisa dengan alat mesin galon ya, sedot galon, dikasih selang kecil untuk menyedot, kemudian gelas ukur, bisa juga untuk dengan squid. Nah squid kita kasih ujungnya, ini kita tarik ya. Oke. Alat lain bisa dengan sedotan dan sebagainya. Ini sudah umur 2 bulan ya, untuk jenis Heterotrigona itama. Pelancong ini memang dia lebih produktif daripada jenis Epicet. Ya, tanda-tandanya ini sudah banyak berkerubung ya, kelihatan aktif, kemudian ada kilat-kilat ya seperti madu ya. Ini tanda-tandanya sudah aktif, bisa dilihat. Nah, itu kemudian sebenarnya untuk pemeliharaan ya, madu ini sangat mudah ya. Jadi kita tinggal bersihkan bawahnya, kita kasih oli boleh, kemudian hindari dari adanya semut ya, apalagi semut merah itu rang-rang ya. Kemudian ada cecak, itu beberapa jenis hama atau pengganggu daripada lebah pelancong. Baik, kita lihat untuk di dalam madunya. Ya, ini log bagian bawah adalah tempat sarang telur ya sama ratunya. Kalau di atas adalah tempat madu, bipolen atau breed bee dan propolis. Oke. Ini tidak menyengat ya kan? Ya, ini jenis madu stingless bee, jadi tidak menyengat. Nah, ini 2 bulan seperti ini teman-teman. Oke, jadi ini bisa lihat di sini dekat. Ini yang madunya ya, sudah sampai tumpah-tumpah. Ini polen namanya, polen, bipolen. Kemudian sarangnya ini adalah propolis. Kita lihat ya. Jadi sebelum dipanen kita buka dulu ya. Nah, ini udah ada madunya, ini yang tertutup ini. Ini yang bisa dipanen ya. Ini kita buka-buka ya. Nah, ini sampai tumpah-tumpah ya. Kemudian kita sedot ya. Memang kita tidak akan memanen semua ya, tidak habis-habisin, nanti sisakan sekitar 30% untuk cadangan makan anaknya nanti atau ratunya. Alat sedot ini ya, kita lihat ya, mantap. Ini kalau di pasaran berapa ini per kilonya ini? Wah, ini lebih mahal dari madu biasa ya. Ini bisa 2 kali lipat harga madu biasa. Keunggulannya daripada madu lain apa sih ini? Khasiatnya ini katanya bisa 4-5 kali madu biasa ya, lebah penyengat itu. Ya, ini ada kandungan antiinflamasi ya, untuk keradangan, infeksi, antioksidan, juga vitamin C yang tinggi. Jadi ini termasuk untuk peningkatan imun ya, peningkatan imun. Apalagi di masa pandemi ini ya, kita harus selalu meningkatkan imun. Bisa dikonsumsi 1 sendok makan setiap hari atau 3 kali sehari. Berarti ini cocok sekali ya untuk ini usaha ya, pemula. Nah, ini untuk usaha di rumah bagus sekali nih. Jadi kita yang penting kan ada vegetasi ya, untuk makanan lebahnya ada bunga-bunga ya. Sebenarnya bukan bunga aja dicari, itu ada dari daunnya, dari air embun ya, termasuk getah. Nah, getah itu adalah nanti bahan getah atau resin, bahan untuk membuat sarangnya.
Nah, ini sarangnya ini ya bentuk apa? Menjadi propolis. Sekali sedot 5 mili dia. Woi, kalau di atas 5 mili itu rekor tuh. Kalau bisa dapat yang 6 mili bagus sekali. Ini untuk awal ini termasuk paling bagus lah ya. Ya, ini yang mudah-mudahan biasanya sekali panen itu dapat 200 sampai 600 mili ya. Kalau kita beruntung lagi musim bunga, kemudian tidak ada musim hujan ya, itu kita bisa dapat banyak ya. Ini kalau musim hujan itu mempengaruhi juga ya kualitasnya. Ya jelas, karena dia tidak bisa keluar mencari makan. Kemudian kalau bunga-bunganya basah, itu dia tidak mau untuk diambil ya. Jadi rontok benang sari, putik, bunganya Nexstar itu rontok ya karena hujan. Nah, jadi dia tidak akan bisa. Katanya madu ini rasanya beda dengan yang Ya. pasti ya. Agak Rasa asam madu ya. ini memang beda ya. Dia selain lebih encer ya karena kadar airnya lebih tinggi, juga rasanya beda. Kalau madu yang biasa itu kan dia agak manis ya, manis. Nah, ini juga kadang manis tapi ada kecut-kecutnya, kadang ada pahitnya ya. Itu tergantung bunga-bunga di sekitarnya ya. Tergantung makanannya. Nah, ada makanan yang bisa bikin dia rasanya manis ya. Nah, bunga-bunga yang dia suka adalah bunga-bunga yang berbunga setiap musim ya. Seperti apa itu? Ya, contohnya air mata pengantin ya, kemudian bisa bunga-bunga Santos Temon, itu bunga-bunga unggulannya untuk lebah trigona ini. Kemudian juga bunga dari pohon-pohon buah, bunga jambu air, jambu biji, rambutan, mangga, termasuk pisang, pepaya ya. Bunga ini kelapa juga itu disukai ya. Memang lebah trigona ini bisa dia agak lebih tinggi terbangnya dibandingkan yang biasa. Jadi untuk rumahnya yang banyak bunga-bunga itu cocok sekali nih dok ya. Iya. Ini. Jadi sangat bagus kalau di rumah itu ada bunga ya. Sebenarnya syarat untuk melihara madu ini adalah tersedianya vegetasi, kemudian lingkungan yang aman daripada termasuk walet juga termasuk musuhnya lebah ya, karena dia terbang sambil makan ini selebahnya. Nah, kemudian ada cicak, dan katanya salah satu indikasi lingkungan yang bersih, yang sehat, adanya lebah di sekitar rumah kita. Jadi ini lebah bagus sekali ya. Selain ada kupu-kupu, lebah, kunang-kunang, itu menjadi pertanda lingkungan sekitar kita sehat. Nah, ini baik untuk kesehatan ya, karena kita berada di lingkungan yang bersih dan sehat. Dulu gimana orang bisa tahu sejarah ini? Oh iya, sebenarnya dari zaman dulu ini madu ini memang sudah sangat bermanfaat ya. Tapi karena belum dibudidayakan. Jadi kalau ada orang sakit, demam ya, kemudian kadang emah kronis ya. Obat kronis Iya juga bisa ya. ini obatnya madu. Nah, itu dicarikan lebah kelulut ini. Cari di hutan, cari di rumah-rumah, di pojok-pojok biasanya ada kerumunan banyak. Nah, itu setelah dicari, ambil madunya, ditinggal. Jadi belum ada upaya budidaya. Belum ada budidaya. Ya, sekarang ini baru dilakukan upaya budidaya, dipelajari bagaimana cara pemanenan, bagaimana cara pengembangbiakan, ya, bagaimana cara budidayanya itu dipelajari.
sehingga sekarang produksinya bisa lebih banyak ya, tidak harus nyari ke hutan. Ya, ini pemanenan madu yang jenis Itama memang bisa dilakukan dengan menyedot ini ya. Jadi kantong-kantong madunya besar, ini bisa disedot. Kemudian nanti ada proses diperbaiki lagi ya. Jadi kita tidak merusak kantong madunya. Berbeda dengan jenis Itama Levisep yang kecil. Nah, itu kalau kita panen kita harus tiriskan atau diperas. Berarti kan dia merusak semua propolisnya. Jadi ya itu juga keunggulannya, malah kalau diperas itu madunya mengandung propolis ya. Jadi manfaatnya semua bermanfaat ini ya, madu, kemudian bipolen, propolis itu sangat besar manfaatnya. Madunya ini memang agak lebih mahal ya dari madu biasa, tapi sebenarnya bipolennya itu lebih mahal lagi harganya. Propolis itu lebih mahal lagi ya kalau kita bisa mengekstrak atau mengolah. Tapi untuk konsumsi langsung ini namanya polen ya, bipolen. Roti lebah ya, bipolen. Breed B. Dalam satu koloni ini terdapat sekitar berapa ekor lebah ya, Dok? Waduh, ini satu koloni ini tergantung aktif tidaknya ya. Kalau koloninya aktif ya, banyak makanan, itu akan berkembang cepat dan banyak, bisa ratusan. Nah, kemudian di dalam satu koloni ini ada pembagian tugas masing-masing sudah ya. Jadi ada lebah pekerja, ini yang mencari makan ya, mencari makan keliling. Kemudian ada pejantan, itu yang tukang ngawini ratu ya. Kemudian ada ratunya. Nah, ratunya ini tugasnya hanya bertelur ya, melihara sarang telurnya. Tapi ratunya hanya satu, ukurannya bisa 3-4 kali lebah yang biasa ya. Jadi masing-masing punya tugas, termasuk di depan pintu masuknya ini, lubang masuknya itu ada lebah penjaganya ya. Jadi dia keluar pagi hari, kemudian nanti masuk lagi sore ya. Jadi kalau kita mau memindahkan lauk mecah koloni itu bagusnya sore ya, karena sore atau setelah maghrib dia akan berkumpul lagi di dalam. Baik sahabat sehat, hari ini kita berhasil dipanen di log yang kedua. Ada ini 500 tambah ini 120 mili, jadi total 620 mili. Ini madu kelulut yang sejak pertama usianya sudah 2 bulan di sini ya. Jadi satu log dapat 620 mili. Oke, ini terima kasih ya untuk madu kelulutnya. Coba kita coba ya. Oke, tangan coba. Kita rasakan, enggak ini pakai sendok. Kita rasakan sensasinya. Manis kecil. Udah asam asin gitu ya. Baik sahabat sehat, terima kasih telah menemani panen madu kelulut di log yang kedua. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat untuk kesehatan, juga bisa menginspirasi kita semua agar kita semua membudidayakan madu kelulut di rumah masing-masing. Baik, terima kasih, sampai jumpa. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Terima kasih.